Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita hari ini. Saya super antusias nih buat memandu kalian membahas satu hal yang esensial banget, tapi seringkali nggak kelihatan secara kasat mata. Pernah kepikiran nggak sih, sehebat apapun produk atau layanan sebuah perusahaan, tempat kerja itu sebenarnya berjalan di atas sebuah kode rahasia? Ya, layaknya sebuah perangkat elektronik, efektivitas tim kalian itu sangat bergantung sama kode fondasi ini. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kode tersebut dalam pemaparan visual kita tentang konflik dan kolaborasi. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh bayangin pas ada beda pendapat di kantor. Selama ini kita sering banget kan langsung berasumsi negatif, bawaannya ngerasa, wah kacau nih, ada masalah yang harus dihindari. Tapi, mari kita putar cara pandang kita sejenak. Gimana kalau ternyata konflik itu sebenarnya bukan bug yang merusak kerja tim? Gimana kalau itu justru sebuah stres tes alami, ujian yang memang dirancang untuk mendorong sistem berinovasi dan nyari jalan keluar yang jauh lebih baik? Dan disinilah kita sampai pada inti dari pembahasan kita. Metafora utamanya itu simple, tapi akurat banget. Budaya organisasi itu pada dasarnya adalah sistem operasi alias OS di tempat kerja kalian. Sama kayak smartphone kamu, nggak peduli seberapa mahal hardware-nya atau seberapa pintar orang-orang di dalamnya, kalau sistem operasi budayanya usang, lelet, apalagi banyak virusnya, ya keseluruhan tim nggak bakal bisa kerja efektif. Semuanya benar-benar bermuara di sistem operasi ini. Nah, buat mengeksekusi pembaruan ini, kita punya roadmap yang jelas hari ini. Kita bakal bedah mulai dari sistem operasi organisasi, lanjut ke konflik konstruktif, lalu fondasi kolaboratif, mengidentifikasi hambatan kolaboratif, dan yang terakhir, transformasi adaptif. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, sistem operasi organisasi, memulai dasar-dasarnya. Anggap aja kita lagi proses booting nih, buat mendefinisikan apa sih yang sebenarnya membentuk sistem inti ini. Kalau kita merujuk ke pakar perilaku organisasi, Robbins dan Judge, budaya organisasi itu pada dasarnya adalah sistem nilai, norma, dan keyakinan yang dianut bareng-bareng. Nilai-nilai ini tuh ibarat lem perekat buat kerja sama tim. Tapi ingat metafora OS kita tadi kan? Lem perekat ini ternyata bisa jadi biang kerok terjadinya error. Apalagi kalau nilai yang berkembang malah nggak ngedukung komunikasi terbuka. Kalau fondasinya udah tertutup dari awal, pelan-pelan sistemnya pasti runtuh. Masuk ke bagian kedua, konflik konstruktif, error system versus uji stres. Yuk kita lihat gimana sistem budaya ini mendikte cara sebuah tim menanganin konflik di lapangan. Coba perhatiin deh perbandingannya. Di satu sisi, ada budaya hierarkis. Sistem yang kayak gini sering banget langsung gres begitu ada konflik. Kenapa? Karena beda pendapat tuh ditekan habis-habisan. Konfliknya jadi terpendam, kayak bom waktu yang nunggu meledak. Di sisi lain, ada budaya terbuka. Mereka ini malah ngejadiin konflik sebagai stress test. Perbedaan ide justru dipakai buat memicu dialog yang konstruktif, ngevaluasi kebijakan, dan boom, menghasilkan inovasi. Pendekatan terbuka inilah yang mengubah sesuatu yang berpotensi merusak jadi peluang kemajuan. Nah, tabel ini ngegambarin model konflik Thomas Kilmann dengan sangat brilian. Dari 5 pendekatan yang ada, kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan akomodasi, kalian bisa lihat kalau kolaborasi ada di posisi yang paling optimal buat organisasi modern. Alasannya simpel sih, karena kolaborasi itu nyari solusi yang nguntungin semua pihak, bukan sekedar kompromi yang kadang masih bikin orang grundel di belakang. Terus, organisasi modern sekarang juga lagi gencar-gencarnya pakai yang namanya manajemen konflik restoratif. Poin utamanya itu bukan cuma nyari siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi lebih ke gimana memperbaiki koneksi jaringan antar karyawannya. Fokusnya benar-benar ke dialog terbuka, memulihkan hubungan kerja, dan yang paling krusial, ngebangun lagi rasa saling percaya di dalam tim itu. Lanjut ke bagian ketiga, fondasi kolaboratif, menghubungkan jaringan sistem. Kita bahas nih gimana kolaborasi bertindak sebagai protokol jaringan utamanya. Ini salah satu konsep favorit saya. Mari kita bedah kutipan luar biasa dari pakar kepemimpinan Amy Edmondson soal rasa aman psikologis. Bayangin tim kalian itu kayak kumpulan komputer di satu jaringan server. Komputer individu ini, atau orang-orang ini, sama sekali nggak bakal mau share data, ngasih ide, apalagi ngakuin kesalahan kalau lingkungan jaringannya terasa nggak aman. Tanpa rasa aman psikologis ini, budaya kolaboratif itu cuma mitos, karena orang bakal terus-terusan dibayangi rasa takut dihakimi. Bagian keempat, hambatan kolaborasi, firewall, dan malware. Jaringan kan nggak selalu mulus ya, jadi mari kita analisis apa aja bug budaya yang sering memblokir kerjasama tim. Kita bisa sebut poin-poin ini sebagai malware kolaborasi.
Pernah dengar budaya silo? Itu loh, saat satu divisi masa bodoh sama divisi lain. Ego sektoral yang kayak gini kerjanya persis kayak malware atau firewall nyebelin yang nutup aliran informasi. Mereka bikin protokol komunikasi jadi tertutup dan nurunin drastis tingkat kepercayaan. Belum lagi kalau ada gap antar generasi atau penolakan keras sama perubahan, wah itu udah pasti virus yang bikin organisasi gagal beradaptasi. Oke, kita sampai di bagian kelima, transformasi adaptif, mengeksekusi pembaruan sistem. Pertanyaannya, gimana sih cara kita nge-patch masalah ini dan beneran nge-update sistem operasinya? Sama kayak teknisi IT yang harus mendiagnosa masalah sebelum asal pencet update, kita juga harus ngelewatin tahap diagnostik buat nemuin kesenjangannya. Kita mulai dari nyebar survei budaya buat dapat gambaran besarnya, terus gali lebih dalam lewat wawancara. Jangan lupa juga buat observasi langsung di lapangan, dan akhirnya menganalisis perilaku organisasinya secara menyeluruh. Kini itu fondasi wajib biar pembaruan sistem kita berbasis data yang akurat. Nah, poin krusialnya, gimana strategi nyatanya buat ngebangun OS yang kolaboratif ini? Ada beberapa hal yang bisa langsung kalian lakuin. Pertama, perkuat visi bersama biar semuanya satu frekuensi. Terus bentuk tim lintas fungsi buat ngancurin budaya silo tadi. Manfaatin juga platform digital yang pas buat kolaborasi. Dan yang gak kalah penting, bangun budaya saling mengapresiasi, serta sediakan pelatihan komunikasi yang mumpuni. Simple, tapi ini game changer banget loh. Tapi, sebelum kita beneran ngeklik tombol update, ada satu hal penting yang harus kita resapi. Transformasi budaya itu bukan sulap yang kejadian dalam semalam. Ini bukan sekedar nge-restart PC kalian dan berharap semuanya beres. Mengubah norma dan kebiasaan itu butuh komitmen kepemimpinan yang super konsisten, keterlibatan semua pihak, dan jelas, ini adalah sebuah perjalanan evolusi jangka panjang yang butuh kesabaran ekstra. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungkan. Coba evaluasi tempat kerja kalian sendiri. Apakah tim kalian sekarang masih pakai OS usang yang dikit-dikit crash setiap kali ada konflik? Atau kalian udah siap mencet tombol update dan beralih ke budaya yang jauh lebih kolaboratif dan adaptif? Pilihan ada di tangan kalian. Terus belajar, terus berinovasi, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya. Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita hari ini. Saya super antusias nih buat memandu kalian membahas satu hal yang esensial banget, tapi seringkali nggak kelihatan secara kasat mata. Pernah kepikiran nggak sih, sehebat apapun produk atau layanan sebuah perusahaan, tempat kerja itu sebenarnya berjalan di atas sebuah kode rahasia? Ya, layaknya sebuah perangkat elektronik, efektivitas tim kalian itu sangat bergantung sama kode fondasi ini. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kode tersebut dalam pemaparan visual kita tentang konflik dan kolaborasi. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh bayangin pas ada beda pendapat di kantor. Selama ini kita sering banget kan langsung berasumsi negatif, bawaannya ngerasa, wah kacau nih, ada masalah yang harus dihindari. Tapi, mari kita putar cara pandang kita sejenak. Gimana kalau ternyata konflik itu sebenarnya bukan bug yang merusak kerja tim? Gimana kalau itu justru sebuah stres tes alami, ujian yang memang dirancang untuk mendorong sistem berinovasi dan nyari jalan keluar yang jauh lebih baik? Dan disinilah kita sampai pada inti dari pembahasan kita. Metafora utamanya itu simple, tapi akurat banget. Budaya organisasi itu pada dasarnya adalah sistem operasi alias OS di tempat kerja kalian. Sama kayak smartphone kamu, nggak peduli seberapa mahal hardware-nya atau seberapa pintar orang-orang di dalamnya, kalau sistem operasi budayanya usang, lelet, apalagi banyak virusnya, ya keseluruhan tim nggak bakal bisa kerja efektif. Semuanya benar-benar bermuara di sistem operasi ini. Nah, buat mengeksekusi pembaruan ini, kita punya roadmap yang jelas hari ini. Kita bakal bedah mulai dari sistem operasi organisasi, lanjut ke konflik konstruktif, lalu fondasi kolaboratif, mengidentifikasi hambatan kolaboratif, dan yang terakhir, transformasi adaptif. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, sistem operasi organisasi, memulai dasar-dasarnya. Anggap aja kita lagi proses booting nih, buat mendefinisikan apa sih yang sebenarnya membentuk sistem inti ini. Kalau kita merujuk ke pakar perilaku organisasi, Robbins dan Judge, budaya organisasi itu pada dasarnya adalah sistem nilai, norma, dan keyakinan yang dianut bareng-bareng. Nilai-nilai ini tuh ibarat lem perekat buat kerja sama tim. Tapi ingat metafora OS kita tadi kan? Lem perekat ini ternyata bisa jadi biang kerok terjadinya error. Apalagi kalau nilai yang berkembang malah nggak ngedukung komunikasi terbuka. Kalau fondasinya udah tertutup dari awal, pelan-pelan sistemnya pasti runtuh. Masuk ke bagian kedua, konflik konstruktif, error system versus uji stres. Yuk kita lihat gimana sistem budaya ini mendikte cara sebuah tim nanganin konflik di lapangan. Coba perhatiin deh perbandingannya. Di satu sisi, ada budaya hierarkis.
Sistem yang kayak gini sering banget langsung gres begitu ada konflik. Kenapa? Karena beda pendapat tuh ditekan habis-habisan. Konfliknya jadi terpendam, kayak bom waktu yang nunggu meledak. Di sisi lain, ada budaya terbuka. Mereka ini malah ngejadiin konflik sebagai stress test. Perbedaan ide justru dipakai buat memicu dialog yang konstruktif, ngevaluasi kebijakan, dan boom, menghasilkan inovasi. Pendekatan terbuka inilah yang mengubah sesuatu yang berpotensi merusak jadi peluang kemajuan. Nah, tabel ini ngegambarin model konflik Thomas Kilmann dengan sangat brilian. Dari 5 pendekatan yang ada, kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan akomodasi, kalian bisa lihat kalau kolaborasi ada di posisi yang paling optimal buat organisasi modern. Alasannya simpel sih, karena kolaborasi itu nyari solusi yang nguntungin semua pihak, bukan sekedar kompromi yang kadang masih bikin orang grundel di belakang. Terus, organisasi modern sekarang juga lagi gencar-gencarnya pakai yang namanya manajemen konflik restoratif. Poin utamanya itu bukan cuma nyari siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi lebih ke gimana memperbaiki koneksi jaringan antar karyawannya. Fokusnya benar-benar ke dialog terbuka, memulihkan hubungan kerja, dan yang paling krusial, ngebangun lagi rasa saling percaya di dalam tim itu. Lanjut ke bagian ketiga, fondasi kolaboratif, menghubungkan jaringan sistem. Kita bahas nih gimana kolaborasi bertindak sebagai protokol jaringan utamanya. Ini salah satu konsep favorit saya. Mari kita bedah kutipan luar biasa dari pakar kepemimpinan Amy Edmondson soal rasa aman psikologis. Bayangin tim kalian itu kayak kumpulan komputer di satu jaringan server. Komputer individu ini, atau orang-orang ini, sama sekali nggak bakal mau share data, ngasih ide, apalagi ngakuin kesalahan kalau lingkungan jaringannya terasa nggak aman. Tanpa rasa aman psikologis ini, budaya kolaboratif itu cuma mitos, karena orang bakal terus-terusan dibayangi rasa takut dihakimi. Bagian keempat, hambatan kolaborasi, firewall, dan malware. Jaringan kan nggak selalu mulus ya, jadi mari kita analisis apa aja bug budaya yang sering memblokir kerjasama tim. Kita bisa sebut poin-poin ini sebagai malware kolaborasi. Pernah dengar budaya silo? Itu loh, saat satu divisi masa bodoh sama divisi lain. Ego sektoral yang kayak gini kerjanya persis kayak malware atau firewall nyebelin yang nutup aliran informasi. Mereka bikin protokol komunikasi jadi tertutup dan nurunin drastis tingkat kepercayaan. Belum lagi kalau ada gap antar generasi atau penolakan keras sama perubahan, wah itu udah pasti virus yang bikin organisasi gagal beradaptasi. Oke, kita sampai di bagian kelima, transformasi adaptif, mengeksekusi pembaruan sistem. Pertanyaannya, gimana sih cara kita nge-patch masalah ini dan beneran nge-update sistem operasinya? Sama kayak teknisi IT yang harus mendiagnosa masalah sebelum asal pencet update, kita juga harus ngelewatin tahap diagnostik buat nemuin kesenjangannya. Kita mulai dari nyebar survei budaya buat dapat gambaran besarnya, terus gali lebih dalam lewat wawancara. Jangan lupa juga buat observasi langsung di lapangan, dan akhirnya menganalisis perilaku organisasinya secara menyeluruh. Ini tuh fondasi wajib biar pembaruan sistem kita berbasis data yang akurat. Nah, poin krusialnya, gimana strategi nyatanya buat ngebangun OS yang kolaboratif ini? Ada beberapa hal yang bisa langsung kalian lakuin. Pertama, perkuat visi bersama biar semuanya satu frekuensi. Terus bentuk tim lintas fungsi buat ngancurin budaya silo tadi. Manfaatin juga platform digital yang pas buat kolaborasi. Dan yang gak kalah penting, bangun budaya saling mengapresiasi, serta sediakan pelatihan komunikasi yang mumpuni. Simple, tapi ini game changer banget loh. Tapi, sebelum kita beneran ngeklik tombol update, ada satu hal penting yang harus kita resapi. Transformasi budaya itu bukan sulap yang kejadian dalam semalam. Ini bukan sekedar nge-restart PC kalian dan berharap semuanya beres. Mengubah norma dan kebiasaan itu butuh komitmen kepemimpinan yang super konsisten, keterlibatan semua pihak, dan jelas, ini adalah sebuah perjalanan evolusi jangka panjang yang butuh kesabaran ekstra. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungkan. Coba evaluasi tempat kerja kalian sendiri. Apakah tim kalian sekarang masih pakai OS usang yang dikit-dikit crash tiap kali ada konflik? Atau kalian udah siap mencet tombol update dan beralih ke budaya yang jauh lebih kolaboratif dan adaptif? Pilihan ada di tangan kalian. Terus belajar, terus berinovasi, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.